Di video kali ini gue akan bahas seorang Rocky Balboa, seorang tokoh fiktif dari film klasik berjudul Rocky yang rilis di tahun 1976. Menurut gue film Rocky adalah film yang wajib tonton minimal sekali seumur hidup buat lo cowok, terutama cowok yang peduli sama topik tentang pengembangan diri dan pengen jadi cowok yang lebih baik lagi di kehidupan ini. Gue akan mencoba nge-breakdown apa aja sih traits atau watak seorang Rocky Balboa yang menurut gue ngebuat ini orang layak banget jadi panutan setiap cowok. Rocky Balboa di awal cerita diperkenalkan sebagai seorang petinju kelas lokal. Gak terkenal, gak begitu berbakat juga, tinggal di daerah kumuh, susah secara ekonomi. Yang berkesempatan tanding sama juara dunia kelas berat namanya Apollo Creed. Duel ini sebenarnya niatnya dibikin cuma buat hiburan, tapi si Rocky ini gak ngelewatin kesempatan sekali seumur hidup ini dengan cuma-cuma. Dia ngelakuin persiapan layaknya mau duel beneran, seolah-olah mau mengambil alih sabuk juara dunia kelas berat yang dipegang sama si Apollo Creed ini. Nah hasilnya kayak Persikabo Bogor lawan Real Madrid. Cuma tim Real Madrid keteteran, gak menduga karena tim Persikabo ngasih perlawanan yang super duper sengit. Pertandingan yang awalnya didesain sebagai pertandingan hiburan pun berakhir kayak El Clasico. Jadi cerita Rocky Balboa ini adalah cerita seorang underdog yang pada awalnya diremehin, tapi berkat kegigihan, kedisiplinan, dan kerja keras yang dilakuin, dia berhasil melakukan apa yang semua orang itu nggak yakin dia bisa ngelakuinnya. Pada akhirnya Rocky emang kalah dari Apollo, tapi kalah di sini nggak penting. Yang terpenting yaitu gimana Rocky mempertontonkan kualitas seorang pria pekerja keras, ngelakuin hal di atas kapasitas dirinya, dan hasilnya perlawanan sengit indah yang nggak diduga-duga oleh siapapun. Cerita Rocky adalah contoh sempurna dari frasa Latin terkenal Carpe Diem, yang artinya seize the day. Manfaatin semaksimal mungkin selagi ada kesempatan. Nah, jadi watak pertama yang bisa lo pelajari dari seorang Rocky Balboa adalah keberanian. Awalnya dia ragu, pesimis. Bayangin aja, dia bukan siapa-siapa, cuma petinju kelas lokal, mediocre. Resiko terburuknya dia tahu dia bakal dipertontonin kayak badut pas dibantai sama Apollo Creed di atas ring nanti. Tapi dia berani dan siap ngambil resiko ini, karena yang terpenting terima aja dulu. Kesempatan sekali seumur hidup ini soalnya. Carpe diem, seize the day. Dalam kehidupan sering banget otak iblis lo menghasut supaya lo mengurungkan niat untuk ngelakuin sesuatu hal yang lo rasa nyeremin, tapi lo paham banget itu penting buat growth lo sebagai individu. Nah jadi mulai sekarang sebaiknya lo nggak usah dengerin otak iblis lo itu. Karena ada pepatah yang bilang, apapun yang lo merasa takut pas mau ngelakuinnya, lo wajib ngelakuinnya. Karena apa? Karena disitulah proses penempaan mental terjadi dan lo bakal grow secara person setelah ngelakuin proses tersebut. Nah, watak kedua dari karakter Rocky Balboa menurut gue adalah yang jadi pesan utama di film ini. Setelah nerima tantangan duel sama Apollo Creed, sebenarnya Rocky bisa aja milih untuk nyantai, nggak usah dibawa serius, toh cuma pertandingan hiburan. Dia juga nggak punya fasilitas latihan yang memadai, sebenarnya ngapain repot-repot. Nah, tapi dia menolak nganggep duelnya sama Apollo nanti sebatas duel hiburan belaka. Rocky latihan dengan sangat gigih dan disiplin terlepas dari keterbatasan yang dia punya. Dia paham banget dirinya fix bakal jadi badut di atas ring kalau nggak ngelakuin persiapan sama sekali. Dia sadar dirinya nggak diberkahi bakat sehingga cuma kerja keras modalnya untuk gedein chance-nya ngasih perlawanan yang sengit ke sang juara dunia Apollo Creed. Jadi pelajaran yang bisa lo ambil dari watak kedua ini adalah sukses mostly adalah produk dari kerja keras dan ketekunan. Karena kan logikanya gini, untuk mencapai hasil yang extraordinary, lo perlu ngelakuin proses yang extraordinary juga. As simple as that. Nah, poin yang terakhir ini nggak bisa dibilang juga sebenarnya sebagai suatu watak, lebih ke situasi yang mendukung Rocky untuk ngasih perlawanan sengit ke Apollo Creed, yaitu berhubungan sama relasinya dengan orang lain, atau networking. Rocky nggak egois, dia bukan tipikal yang belagu bisa ngelakuin semuanya sendiri. Dia tetap butuh kehadiran seorang mentor, dan tokoh Mickey mengisi peran ini. Di awal cerita, Mickey nolak Rocky buat latihan lagi di gymnya gara-gara dia nganggep Rocky nyanyain potensinya. Sempat dingin-dinginan mereka, tapi sejak Rocky nerima tantangannya Apollo Creed, Mickey secara sukarela nawarin diri jadi pelatih. Awalnya Rocky nolak sekaligus numpahin kekesalannya ke Mickey sekaligus balas dendam. Tapi dia sadar, dia tetap butuh instruksi seorang mentor yang punya jam terbang. Akhirnya mereka kerja bareng, dan ini ngebantu banget Rocky jadi makin tangguh dan ready secara fisik. Nah selain mentor, dia juga kenalan dan akhirnya pacaran sama seorang cewek yang bernama Adrian. Cewek idaman yang tulus ngasih kasih sayang ke Rocky, yang secara sempurna memainkan role feminin
untuk dukung lakinya yang lagi dalam suatu misi maskulin. Jadi pelajaran yang lo bisa ambil dari poin yang ketiga ini udah jelas banget, yaitu lo harus mindful lagi sama orang-orang di sekeliling lo. Selalu renungi dan tanya sama diri lo sendiri, apakah mereka ngebantu lo grow as a person atau sebaliknya? Apakah mereka punya value hidup yang sama kayak lo atau bertentangan? Kalau jawabannya enggak, lo selalu punya opsi untuk quit demi kebaikan. Makasih udah nonton video ini. Kalau misalkan lo ngerasa kontennya ngebantu lo dan ngebuka wawasan lo, please like dan juga please subscribe untuk ngedukung channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.